Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKJ yang saya kasih dalam Kristus dan semua saudara-saudara yang beribadah bersama-sama hari ini. Jika kondisi memungkinkan, biarlah kita semua boleh ibadah secara onsite di mana tempat-tempat Gereja Kristen Jakarta tersedia, saudara boleh hadir di situ. Saudara terkasih, kita menghadapi banyak situasi yang sulit secara ekonomi ataupun politik yang menakutkan kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita dan akan menolong dan menguatkan setiap kita. Saya ajak kita berdiri, kita akan bersatu teduh sejenak. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah
Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita duduk kembali dan biarlah kita tetap fokus untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur kita. Dan biarlah kita mau dengar dan imani ayat panggilan beribadah pagi hari ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita yang dipilih, kita yang dibebaskan, kita yang dilepaskan. Kita sudah bebas dari kuasa dosa oleh Yesus Sang Juru Selamat kita. Biarlah kita mau sembah, kita mau nyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita. Dialah penyelamat hidup kita, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, haleluya, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami, pujian kami Tuhan. Segala hormat bagimu ya Bapa. Gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau naikkan lebih sungguh lagi, katakan bersama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang bernafas mau memuji, hormat kepadamu Tuhan. Sehingga kita berdiri bersama dan katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang dengan ucapan syukur pada Tuhan kita. Dia yang baik, Dia yang sangat baik atas hidup kita. Penyertaannya nyata atas sepanjang hidup kita. Kasih setianya luar biasa. Kita mau buka suara kita bersama. Kita mau naikkan ucapan syukur kita baginya. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kasih-Mu dahsyat, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik. Juru selamat hidup kami. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami mau bawa Tuhan, naikkan pujian hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami tidak dapat menghitungnya, sangat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saya undang kita bersama. Kita mau tunduk. Kita mau rendahkan hati kita. Kita mau datang. Kita mau terbuka bagi Tuhan kita atas segala kesalahan dosa kita. Banyak sekali kita menyakiti hati Tuhan. Banyak sekali kita melanggar akan perjanjian firman Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang ada di hati kami terus ingatkan kami. Kuatkan kami untuk kami tetap berjalan dalam firman. Kita mau buka suara kita bersama. Kita mau akui dosa dan kesalahan kita. Kita mohon ampun atas kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, penuh kasih dan ampunan. Ini kami Tuhan. Karena kami banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang pengampun. Sebab Kau berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh berkenan bagi-Mu untuk lakukan pekerjaan yang baik, memuliakan nama-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini pujian kami. Dan biarlah Tuhan boleh bersuka. Pujian kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami alaskan doa permohonan kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya semua boleh katakan amin. Masih tetap berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama orang-orang percaya di segala abad dan tempat, dalam sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang berita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat dan baik atas setiap kita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Bersama dengan surga kita mau naikkan segala hormat pujian bagi Tuhan kita. Kau yang hadir atas setiap bertahta di pujian kami Tuhan. Roh-Mu yang membebaskan kami dan kami siap memuji Engkau. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Biarlah segala hormat hanya bagimu. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Haleluya. Kebesaran-Mu dinyatakan. Kami yang diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Biarlah semesta boleh bersuka, naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, amin. Kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Benar Tuhan. Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah-Mu, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Pam, pam, parang, pam, pam, parang, pam, pam, parang, pam. Pam, parang, pam, pam, darang, pam, pam, parang, pam. Haleluya. Katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa boleh menyatu. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
sukacita boleh ada di setiap kita, dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Saya undang kita duduk kembali, jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang dahsyat. Biarlah roh-Mu atas kami semakin dibangkitkan untuk penuhi kami dalam hidup kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh melawat setiap kita. Untuk bentuk kita lebih indah lagi. Ini kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat yang dipenuhi roh-Mu untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini Tuhan. Katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah penuhi setiap kami Tuhan. Roh Allah yang Pulihkan setiap kami ya Tuhan. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjulihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Penuhi setiap kami Tuhan yang rindu datang di hadirat-Mu. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjulihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Lebih sungguh katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjulihkan mata yang buta.
katakan sehingga kita berdiri bersama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan kami alatmu Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom jemaat GKJ yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini. Senang sekali bisa hadir bersama-sama dengan saudara di dalam ibadah ini dan ini adalah satu kehormatan yang baik. Puji Tuhan. Perkenalkan saudara-saudara, saya adalah Andre Tunggal dan saya melayani juga di Sinode GKY tetapi ya. Dan saya juga melayani di dunia sosial media dan juga di YouTube. Dan ini adalah satu hal yang baik di mana kita bisa sama-sama saling berkolaborasi saudara-saudara di dalam ibadah yang sifatnya juga digital dan saudara bisa menyaksikan ibadah ini. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan saya rindu supaya kita sama-sama belajar melalui firman-Nya. Karena itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu di saat ini. Kami rindu Tuhan agar kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu kami bisa mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam momen ini kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa biarlah Engkau boleh memberkati. Selama pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini, kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami pun boleh mengalami kehidupan yang diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin saudara-saudara. Baik, saudara mari kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya. Tema yang diberikan adalah diselamatkan melalui pengudusan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan akan didasarkan dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 dan sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saya memberikan jawab pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, pada saat ini. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan hari ini, saya teringat sebuah kejadian atau kisah yang baru-baru ini saja terjadi saudara-saudara. Jadi 1-2 hari ini heboh karena ada seorang artis yang tadinya saudara-saudara memeluk Kristen, mengaku dia keluar dari agama yang lampau dan memeluk Kristen. Dia sudah kesaksian kemana-mana, ke gereja-gereja, diundang saudara-saudara ke gereja-gereja, bahkan mungkin di dalam kebaktian atau persekutuan saudara-saudara, dia sudah ngomong kemana-mana bahwa dia telah percaya kepada Yesus, lalu kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang terjadi adalah baru-baru ini, dia kemudian kembali ke agama lamanya. Hal ini saudara disiarkan di sosial media dan kemudian begitu banyak orang yang menyoroti kejadian ini. Bahkan saudara-saudara
barusan saya menerima di WA ada seorang subscriber yang mengontak saya, lalu kemudian menunjukkan kesaksian dari beliau ini. Dia adalah Nania Idol atau seorang penyanyi jebolan dari kontes Indonesian Idol. Di beberapa bulan yang lalu, atau lebih tepatnya di Natal tahun yang lalu, dia kesaksian juga tentang dia telah memilih Yesus dan tidak akan berubah. Tetapi ternyata saudara-saudara, di 1-2 hari ini dia telah kembali ke agama aslinya dan dia menyangkali Yesus. Seperti itu kira-kira. Saudara, banyak orang menjadi kaget kenapa dalam kesaksian-kesaksian yang ditunjukkan di YouTube, saudara akan menemukan bahwa dia mengatakan tidak akan pernah berubah. Dia mengaku melihat penglihatan, melihat wajah Yesus setelah dia melakukan ibadahnya yang dia berada di agama yang lampau. Lalu dia melihat Yesus yang tersenyum, yang meneduhkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya dia tiba-tiba kembali. Kalau saudara sempat mengikuti beritanya, saudara akan menemukan bahwa dia mengalami kebingungan. Dia mengaku kalau nanti satu saat dia meninggal akan dimakamkan dengan cara apa. Hal itulah yang membuat dia kembali ke agama asalnya. Akibatnya saudara-saudara banyak orang Kristen bertanya-tanya. Saya yakin saudara juga bertanya-tanya. Kenapa setelah lewat 13 tahun menjadi Kristen, kok kini balik arah? Kok mudah sekali balik arah? Padahal kalau saudara lihat video-videonya bagaimana dia menyanyi ya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Tapi mungkin saudara kita harus mengakui bahwa ada sisi kemanusiaannya yang lelah dan tidak sanggup dan tidak kuat. Saya rasa sebagian dari saudara kemudian bertanya, kalau begitu, jika ada orang yang contohnya telah mengaku percaya pada Yesus, kesaksian kemana-mana ke gereja-gereja, bernyanyi, bahkan mungkin saudara. Sebagian dari mereka kemudian mengatakan, wah dipenuhi Roh Kudus. Lantas apa artinya kalau begitu? Dia kemudian toh berbalik arah juga. Saudara, saya kira pertanyaan ini kemudian mengajak kita untuk bertanya sekali lagi. Kalau begitu apa arti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Saudara, ibadah ini adalah ibadah yang kita laksanakan sesudah kenaikan Yesus. Di mana Yesus menjanjikan kepada para muridnya bahwa akan ada penolong atau Roh Kudus, Parakletos yang akan menolong mereka di dalam menghidupi imannya, dalam bertahan di dalam iman, di dalam pelayanan mereka. Oleh karena itu saudara perlu bagi kita untuk memikirkan kembali apa arti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya kalau begitu. Dan tema hari ini saudara-saudara kita membahas tentang diselamatkan melalui pengudusan Roh Kudus. Nah, saya akan menunjukkan atau mengajak kita untuk melihat bahwa peran Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menghidupi iman kita dengan benar, menghidupi iman kita dengan kuat, dan Roh Kuduslah yang kemudian akan memampukan kita untuk kemudian kalau diibaratkan itu saudara-saudara, iman kita tidak terus-menerus lemah, tetapi iman kita menjadi kuat. Kita tidak mudah untuk kemudian berkata, saya menyangkal Yesus dan sebagainya, saudara-saudara. Nah saudara, kalau kita melihat jemaat atau melihat tulisan yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika ini, kalau saudara lihat konteks dari perikop sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa di situ Paulus menceritakan atau menuliskan tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saudara akan bisa menemukan di dalam judul yang diberikan diberikan LAI di pasal yang kedua ayat 1-12. Di situ judulnya adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-9 dan yang ke-10, saya kira ini menjadi salah satu inti dari perikop ini atau konteks ini adalah di situ Paulus mengatakan kedatangan si pendurhaka. Si pendurhaka. Saudara, kata pendurhaka di sini ini adalah sebuah kata yang unik yang mungkin kita bisa sematkan dengan sinonim saudara-saudara dengan antikristus. Jadi Paulus sementara sedang membahas tentang akhir zaman kepada jemaat di Tesalonika bahwa si pendurhaka itu akan datang.
Dan itu adalah pekerjaan iblis. Dan pekerjaan dari pendurhaka dikatakan bahwa disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Saudara, hari ini banyak orang menjadi Kristen suka cari tanda-tanda ajaib. Betul nggak saudara? Hari ini orang Kristen banyak yang mencari tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang luar biasa. Kesaksian yang kita lihat di mimbar-mimbar, kita akan terpana dengan kesaksian-kesaksian di mana ada orang mengaku melihat Yesus. Ada orang mengaku mengalami sakit lalu sembuh. Kelihatannya, kedengarannya mencengangkan, supranatural. Itu menyenangkan buat kita. Tetapi saudara ingat bahwa Paulus menuliskan bahwa kedatangan antikristus itu disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda, mujizat-mujizat yang palsu. Saudara, kita kembali kepada si artis yang kembali kepada agamanya tersebut. Sekali lagi kita menghargai keputusan dia untuk memilih agama tertentu, itu pilihan dia. Gak apa-apa. Tetapi saudara, saya dalam video saya mengatakan bahwa saya curiga dengan pertobatannya ketika dia mengatakan dia melihat Yesus. Buat saya tidak ada yang spesial dengan orang yang melihat Yesus. Karena kalau engkau melihat Yesus, engkau melihat Tuhan, tidak akan ada artinya itu jika itu tidak disertai dengan pertobatan, buah-buah pertobatan dan pertumbuhan iman yang sejati. Tidak ada artinya saudara kita melihat melakukan mujizat, bahkan Yesus mengatakan engkau menyembuhkan orang demi namaku, tetapi Yesus mengatakan pada akhir zaman aku akan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara, hari ini jangan sampai kekristenan kita adalah kekristenan yang didasarkan atas tanda-tanda mujizat. Jangan sampai kekristenan kita adalah kekristenan yang didasarkan atas rupa-rupa tipu daya itu, saudara-saudara. Dan berhati-hatilah jika saudara begitu terkesima dan ingin mengikuti gereja-gereja yang mungkin saja menekankan soal tanda-tanda mujizat itu. Saudara, sekali lagi tidak ada yang salah. Mujizat bisa terjadi, sampai hari ini saya tidak menyangkali. Tuhan masih bisa mengerjakan mujizatnya. Saya yakin itu 100%. Tetapi mujizat tidak akan ada artinya apa-apa jika tidak disertai dengan pertobatan yang sejati. Mujizat tidak akan ada artinya, saudara-saudara, jika tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan buah pertobatan, berkat bagi sesama, saudara-saudara. Tidak ada artinya. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memaknai tentang kehidupan Kristen yang sejati, ketika kita memaknai tentang kehadiran Roh Kudus, maka kita harus menjauhkan diri dan waspada akan adanya penyesatan dari pribadi-pribadi atau kelompok atau pandangan yang mengajak kita untuk melihat hanya kepada mujizat-mujizat yang disebut sebagai palsu itu, saudara-saudara. Nah, saudara, mungkin ada sebagian dari saudara kemudian mengatakan sama saya, Pak, saya tidak percaya dengan yang begitu-begitu. Silakan, Pak, saya sih tidak mau melihat yang begitu-begitu. Baik, saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara-saudara, pendurhaka itu jangan saudara bayangkan sebagai sesosok yang kemudian memakai tanduk, lalu ada gigi taringnya saudara-saudara, lalu mungkin ada tulisan 666. Tidak begitu saudara-saudara. Saya yakin pendurhaka itu yang kalau kita benar-benar lihat apa yang menjadi intinya, pendurhaka itu tidak selalu muncul dengan tanda-tanda mujizat. Pendurhaka itu saudara bisa muncul juga dengan tipu daya yang mengelabui orang percaya. Mengelabui kita. Mengelabui orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Saudara, bagaimana caranya mengelabui? Kalau dulu saudara-saudara orang biasa menggunakan patung. Dulu orang biasa menggunakan sesuatu saudara, lalu kemudian orang menaruh sesajen. Atau kemudian orang menaruh sesembahan saudara-saudara di patung tersebut. Mungkin dulu begitu saudara-saudara. Tetapi maaf kata, hari ini yang namanya berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Yang namanya ilah lain tidak selalu berbentuk sesosok yang kita sembah. Tetapi hari ini yang namanya berhala adalah sesuatu yang mungkin tidak kelihatan, tetapi membawa hati kita menyembah kepada berhala tersebut.
Saudara tentu tahu dengan orang yang mengatakan, wah murah banget, ya kan? Saudara, di mana-mana di sosial media dia mengatakan, wah murah banget gitu. Bahkan di dalam sebuah klipnya dia mengatakan, aduh malam gak bisa tidur nih. Ya udah lihat-lihat, wah ada mobil Tesla seharga 1,5 M. Ya udah beli aja langsung. Wah murah banget, saudara-saudara. Saudara, perkataan murah banget ini kemudian menghipnotis begitu banyak orang yang kemudian merasa, wah ternyata hidup saya ini tidak bahagia ya. Wah ternyata hidup saya ini kurang bahagia. Ternyata ada orang yang mau beli apa saja bisa mengatakan murah banget. Wah itu baru bahagia. Akhirnya saudara-saudara, begitu banyak orang mengejar status keuangan yang sampai pada titik murah banget. Jadi kalau mau apa tinggal tunjuk aja bilang murah banget saudara-saudara. Namun kita tahu sama-sama bahwa yang murah banget itu ternyata adalah seorang yang melakukan skema flexing dan membuat orang akhirnya rugi banyak. Rugi banyak karena taruh investasi dalam tanda kutip. Menaruh uang padahal itu adalah model judi. Ya begitu saudara-saudara. Dan akhirnya banyak orang kecelup rame-rame, jatuh rame-rame gara-gara murah banget. Bahkan sang murah banget ini pun akhirnya sekarang masuk penjara. Dari murah banget jadi miskin banget. Saudara, sedih hati saya ketika dalam pelayanan ada jemaat yang kemudian mengatakan, tolong doakan saya karena saya ditipu dengan skema-skema seperti ini. Saya taruh investasi, lalu kemudian ternyata investasinya adalah bodong dan gak kembali uangnya. Saya ditipu, saya terlilit hutang. Saudara, saya sedih sekali. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa tidak seharusnya hal itu terjadi. Mungkin jawabannya adalah kalau dulu kita tidak serakah. Kalau dulu kita tidak ingin cepat kaya, mungkin kita tidak perlu terjadi atau jatuh dalam berbagai macam pencobaan tersebut. Firman Tuhan mengatakan karena ingin kaya, banyak orang jatuh dalam pencobaan. Karena ingin kaya atau ingin bahagia, ingin sukses, atau ingin mendapatkan entertainment, mendapatkan segala hiburan-hiburan yang ada, saudara-saudara, banyak orang jatuh dalam pencobaan. Dan boleh saya katakan, itulah berhala masa kini. Kekayaan, atau seringkali orang bilang harta, tahta, wanita. Saudara, itu sudah menjadi berhala masa kini bukan? Yang membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Berhala yang membuat Tuhan itu kelihatan tidak menjadi penting dan berharga lagi. Ketika itulah hati kita telah disesatkan dan itulah tipu daya dari sang pendurhaka. Bukan hanya harta, tahta, wanita, tetapi kids zaman now kini menjadikan kuota sebagai berhalanya. Kalau kita datang ke tempat makan, hal pertama yang kita tanya, password wifi-nya apa gitu kan saudara-saudara. Kita menjadi belingsatan saudara-saudara di rumah ketika tidak ada kuota. Atau tidak ada wifi, tidak ada data. Akhirnya hidup kita menjadi nelangsa saudara-saudara karena tidak ada semuanya itu. Kita tidak belingsatan kalau hari ini belum baca Alkitab. Kita tidak belingsatan kalau hari ini belum doa. Tapi kita menjadi tidak nyaman dan tidak damai ketika hari ini belum lihat handphone, belum lihat gosip, atau belum main TikTok, atau belum lihat Instagram. Saudara, kita mesti mengakui bahwa hari ini ada terlalu banyak hal yang bisa membuat hati kita jauh daripada Tuhan. Dan itu adalah berhala masa kini. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Paulus mengatakan akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, kata Paulus. Siapa kamu, jemaat di Tesalonika yang berada di tengah-tengah penganiayaan atau berada di tengah-tengah penyesatan itu? Paulus mengatakan, kamu sedari Allah, sedari mulanya, Allah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kamu. Roh yang menguduskan kamu. Itulah sebabnya kenapa tema kita hari ini adalah diselamatkan di dalam Roh yang menguduskan. Diselamatkan di dalam Roh yang menguduskan karena salah satu peran dari Roh Kudus itu adalah menguduskan orang percaya.
Saudara-saudara, hari ini banyak orang yang salah kaprah. Berpikir bahwa kehadiran roh itu tidak sampai pada bagian pengudusan. Hari ini banyak orang berpikir, oh saya dipenuhi roh ketika apa? Ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan agama. Nah bagi saya ini adalah ilusi dari religiusitas agama. Ada orang yang berpikir bahwa karena saya pelayanan atau karena orang tertentu itu di depan mimbar kelihatan diurapi Tuhan, kelihatan diberkati Tuhan, wah dia kalau naik di mimbar, wah itu kayaknya semua itu betul-betul mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, saya mesti ingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Yang Yesus katakan, engkau berdiri di tepi jalan, di persimpangan, lalu engkau kemudian berdoa dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kamu sedang berdoa. Bagi banyak orang berpikir bahwa tindakan-tindakan seperti itu menunjukkan religius. Atau orang ini begitu agamawi, wah baik sekali. Orang-orang terkesima, terpana kepada para ahli Taurat itu. Tapi Yesus mengatakan bahwa engkau melakukan hal itu hanya untuk dilihat orang. Saudara, jangan kita pikir bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka orang tersebut akan dengan rajin menunjukkan kegiatan agamanya, pergi ibadah, lalu kemudian berdoa, jadi pengurus, bahkan mungkin jadi majelis. Saudara, itu tidak, sama sekali tidak menjamin bahwa betul-betul Roh Kudus hadir menguduskan dia. Karena itu saudara-saudara, pengudusan oleh Roh Kudus itu lebih dari hanya sekadar apa yang kelihatan. Pengudusan Roh Kudus, saudara-saudara, berbicara tentang pengudusan Roh Kudus, ini sedang berbicara tentang buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah pertobatan itu saudara-saudara adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan, seperti ditulis misalnya oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 22 dan ayat 23. Buah-buah roh. Itu di situ ditulis buah roh sebenarnya. Banyak orang berpikir itu buah-buah roh. Enggak, buah roh maksudnya kalau seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan kelihatan buah. Buahnya apa? Buahnya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan sebagainya, saudara-saudara. Saudara, artinya bahwa seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, seseorang yang dikuasai oleh Roh Allah itu akan mengalami pengudusan dari dalam sehingga muncul buah-buah pertobatan yang sejati di dalam hidupnya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita harus mengejar ini. Kalau kita memikirkan tentang tema diselamatkan oleh pengudusan Roh Kudus, maka kita harus kembali bertanya sama diri kita. Apakah saya telah menunjukkan buah-buah pertobatan itu? Apakah saya telah menunjukkan hasil dari pertobatan itu? Saudara, saya ingat waktu kecil saya itu sering tebak-tebakan buah manggis dengan kakek saya. Waktu kecil saya masih polos, saudara-saudara. Sekarang udah gak polos. Bercanda, saudara ya. Waktu kecil saya ingat akong saya itu mengatakan, coba kamu lihat itu buah, Andri, buah manggis. Kamu lihat di dalamnya ini, kata akong saya, itu ada 5 buahnya. Lalu dia kemudian mengangkat yang lain lagi. Kalau yang ini di dalamnya ada 6. Saudara, sebagai anak kecil saya bingung, kok bisa akong tahu? Kok hebat sekali gitu. Akhirnya saya baru tahu belakangan bahwa buah manggis itu di bagian bawahnya itu ada kembangnya. Dan kembangnya itu menunjukkan berapa isi buahnya. Nah saudara-saudara, itu adalah sebuah ilustrasi yang menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya orang Kristen itu seperti itu. Ketika dilihat, oh Kristen, maka seharusnya di dalamnya ada buahnya. Ada buah rohnya, saudara-saudara. Ada buah yang nyata yang bisa kelihatan dan dirasakan oleh banyak orang. Sehingga pertanyaannya begini. Saudara, berapa lama saudara-saudara telah menjadi Kristen? Berapa lama kita telah menjadi Kristen? Dan pertanyaannya adalah berapa banyak buah pertobatan yang dirasakan oleh orang lain ketika orang-orang melihat hidup kita? Saudara, mungkin sebagian besar dari kita menjadi Kristen ketika kita dari lahir, ya.
Kita sejak lahir ikut sekolah minggu, kita telah tahu tentang banyak hal tentang kekristenan. Kita kemudian dibaptis, lalu kemudian remaja, pemuda, bahkan sekarang sudah berkeluarga. Pertanyaan saya adalah begini, apakah buah-buah pertobatan itu atau buah roh itu makin melimpah-limpah dalam hidup saudara, ataukah jangan-jangan belakangan ini saudara mandek? Ataukah jangan-jangan belakangan ini saudara-saudara kita menjadi mandek di dalam buah roh itu, dalam buah pertobatan itu? Saudara, diselamatkan itu tidak sedang hanya berbicara tentang masuk surga. Diselamatkan itu sedang berbicara tentang kehidupan kita yang berbeda dari orang-orang dunia. Kehidupan kita yang mengalami Tuhan, yang mengalami pertobatan, mengalami perubahan. Sehingga orang-orang sekeliling kita itu bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini harus menjadi refleksi kita. Harus menjadi satu refleksi yang penting buat kita semua. Sudah berapa lama engkau menjadi Kristen dan berapa banyak buah yang telah engkau hasilkan? Berapa banyak buah yang telah engkau hasilkan? Yang kedua, saudara-saudara, ketika dikatakan Roh Kudus yang menguduskan, maka saudara, saya ingin membawa kita memahami bahwa pengudusan Roh Kudus itu tidak akan pernah terjadi. Atau bahkan buah itu tidak akan pernah muncul jika kita tidak berakar pada firman Tuhan. Di dalam ayat yang berikutnya saudara, dalam bagian 2 Tesalonika pasal 2 tadi, Paulus mengatakan begini. Sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, kami bersyukur karena kamu yang telah diselamatkan. Lalu Paulus memberikan anjuran, berdirilah teguh atas ajaran-ajaran, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami. Baik lisan, baik tulisan. Sehingga saudara-saudara berdiri atas firman, itu adalah sebuah keharusan bagi seorang percaya. Berdiri atas firman itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita, dan itu adalah karya Roh Kudus yang menolong kita untuk menghidupi keselamatan itu. Tidak akan pernah ada buah pertobatan tanpa pertumbuhan iman yang benar. Saudara setuju dengan saya? Saudara, di mana-mana kalau kita menanam buah mangga, saudara, kita tidak mungkin menanam buah mangga langsung berharap buah mangga itu muncul. Tidak mungkin. Kita yang menanam buah mangga akan tahu bahwa kita berharap buah ini kemudian nanti akan tumbuh menjadi tunas, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil, nanti pelan-pelan semakin besar, lalu kemudian menjadi pohon, lalu kemudian pohon itu berbuah. Saudara, kita tahu bahwa proses yang normal bagi sesuatu tumbuhan untuk berbuah adalah harus berakar, bertumbuh, jadi pohon, baru berbuah. Tidak ada yang kita tanam langsung jadi buah, nggak ada saudara-saudara. Normalnya seperti itu, sehingga saudara jangan kebanyakan mimpi hari ini orang Kristen yang mau langsung mengalami Tuhan, diberkati Tuhan, hanya berharap hadir di KKR, lalu kemudian ditumpang tangan, lalu kemudian wah mengalami Tuhan, pulang diberkati Tuhan. Enggak ada. Buat saya itu enggak ada. Itu sesuatu yang tidak membuat atau menguji iman kita, tidak membentuk hidup kita. Enggak ada itu. Saudara, tidak akan ada buah tanpa pertumbuhan iman yang benar. Sehingga pertumbuhan iman itu sesuatu yang harus kita kejar. Dan pertumbuhan iman itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada akar yang kuat. Dan tidak akan ada akar yang kuat tanpa tanah dan tanpa nutrisi yang baik. Saudara, saya sedang berbicara tentang firman. Firman Tuhan itu seperti nutrisi. Firman Tuhan itu seperti, saudara-saudara, asupan buat jiwa kita. Asupan buat iman kita. Kalau diibaratkan iman kita itu seperti tumbuhan atau seperti pohon, firman itu seperti asupan buat jiwa kita. Saudara-saudara, yang membuat jiwa atau iman kita itu bertumbuh. Yang membuat iman kita itu mengalami kekuatan atau berakar kuat. Itu karena asupannya. Saudara, tidak mungkin saudara-saudara kalau kita itu berharap sebuah tumbuhan, tanaman itu bagus, tumbuh dengan baik, nggak ada asupan, itu nggak mungkin. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar penting.
Seperti Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Orang seperti itu, kata pemazmur, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara, dalam perumpamaan ini sang pemazmur mengatakan kita itu kayak pohon. Nah, pohon itu akan menjadi sesuatu pohon yang kuat, yang menghasilkan buah, yang tidak layu daunnya, ketika pohon itu dekat dengan sumber dari air, nutrisi. Dan orang yang demikian, kata pemazmur, nutrisinya itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Pohon seperti itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi nutrisi itu adalah Taurat Tuhan atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Saudara, dalam berhadapan dengan berbagai musim dalam hidup kita mesti mengakui bahwa hidup kita tuh punya musim-musimnya. Musim-musim yang baik, puji Tuhan. Tetapi juga ada musim-musim yang buruk. Belakangan ini saudara-saudara, pandemi mengajarkan kita satu hal, bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi orang-orang yang melihat kepada Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Kenapa saudara-saudara? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada firman, pada apa yang Tuhan katakan. Saudara, dunia bisa berubah. Hari ini hujan, besok bisa panas. Hari ini panas, besok bisa hujan. Bahkan hari ini gak ada apa-apa, besok bisa gempa. Dunia bisa berubah dengan begitu mudah. Hari ini kita sehat, besok bisa sakit, saudara-saudara. Dunia bisa berubah begitu cepat. Keadaan ekonomi kita, saudara-saudara, di toko atau di usaha Anda atau pekerjaan Anda, hari ini baik-baik, besok udah bisa gak baik-baik aja. Hari ini banyak masalah, besok tahu-tahu bisa ada. Banyak hal terjadi dalam hidup yang bisa berubah dalam hitungan, bahkan hitungan hari, hitungan jam, bahkan saudara-saudara, hitungan menit. Bisa berubah. Di tengah berbagai macam dunia yang berubah ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Maukah engkau seperti rumah yang dibangun di atas karang? Yesus mengatakan orang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, ia seumpama rumah yang dibangun di atas karang. Sedangkan orang yang mendengarkan firman-Ku lalu kemudian membiarkannya begitu saja, dia adalah seumpama orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang badai, ketika digerus oleh ombak, maka rumah yang dibangun di atas pasir itu akan hancur berantakan karena dasarnya enggak kuat. Tetapi orang yang mendengarkan firman-Ku, kata Yesus, dan melakukan firman itu, maka dia seperti orang yang membangun rumah di atas bukit batu, di atas karang. Ketika datang badai, ketika datang gelombang, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Kenapa? Bukan karena rumahnya yang hebat, tapi karena firman Tuhan yang menopang rumah tersebut. Saudara, hari ini kita ada dalam satu realita kehidupan di mana menjalani hidup saudara-saudara mungkin tidak selalu mudah. Saya yakin, saya paham bahwa menjalani iman, menghidupi iman kita tantangannya banyak. Saudara, menghidupi iman kita harus yang pertama berhadapan dengan orang-orang lain yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kadangkala kita digencet atau kita dihimpit karena orang-orang tersebut tidak suka dengan kita yang menghidupi firman. Kadangkala saudara-saudara kita merasa nelangsa ketika melihat kok dia hidupnya begini, kok hidupnya begini, kok enak ya dan sebagainya. Seperti Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf mengatakan orang yang fasik itu gemuk-gemuk, kata dia. Bukan berarti soal gemuk atau enggak saudara-saudara, tapi dia begitu iri ketika melihat kok ada orang yang melakukan kejahatan tapi hidupnya baik-baik saja. Saudara, sekali lagi, kalau kita hanya melihat episode hari ini kita kecewa. Karena kita tidak tahu akhirnya kayak bagaimana. Tapi percayakah saudara akan Tuhan yang punya hidup, yang menciptakan saudara, yang memberikan, yang adalah sumber berkat, yang adalah sutradara dari seluruh kehidupan kita. Percayakah engkau? Kalau engkau percaya kepadanya, ikutin apa yang menjadi naskahnya Tuhan. Ikutin apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kadangkala saudara kita bergumul karena apa yang Tuhan inginkan tidak seperti yang kita inginkan. Ikutin kata Tuhan. Ikutin.
Karena dengan demikian engkau membangun rumahmu di atas bukit batu yang kuat. Dengan demikian, di tengah berbagai skenario terjadi, angin badai, pencobaan terjadi, engkau akan tetap kuat. Satu hal yang engkau harus lakukan, ikutin apa yang Tuhan mau. Yang kedua, sebelum engkau bisa tahu atau mengikuti apa yang Tuhan mau, engkau harus tahu dulu. Yaitu mesti baca, mesti mengerti, memahami. Maka, saudara, setelah sekian lama engkau menjadi Kristen, kembali lagi kita coba tanya sama diri. Apakah kita merindukan firman, mengasihi Tuhan dan firman-Nya, mencari dan berakar pada firman-Nya dengan kuat. Berbahagialah saudara, kalau saudara pada hari ini memutuskan untuk saya mau tetap menjadi orang Kristen yang setia, mengasihi Tuhan, ingin menghasilkan buah-buah pertobatan, dan saya ingin berakar pada firman Tuhan. Itulah tanda bahwa engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di saat momen hari ini Tuhan, kami boleh belajar firman. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami akan kuasa firman-Mu ini Tuhan, pesan Tuhan ini. Biarlah kami anak-anak-Mu tidak hanya sekadar menjadi pendengar firman, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Tuhan berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan baik atas setiap kita. Tuhan masih mengingatkan kita, membentuk kita lewat firman-Nya. Bersyukur untuk Guru Injil Andre Tunggal yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, biarlah Bapak semakin diberkati, baik dalam pelayanan juga dalam keluarga, dan lebih banyak jiwa boleh diselamatkan. Amin. Biarlah Roh Kudus atas setiap kita boleh mengingatkan kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Kita mau dibentuk lebih lagi. Saatnya kita akan memberikan persembahan, biarlah kita boleh memberikannya dengan sukacita. Kita yang sudah kenal Tuhan, sungguh senang hati kita. Kita mau naikkan pujian ini bersama. Kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata. Di dalam Yesus hatiku senanglah. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Haleluya. Hidup baru sungguh ku senang. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya. Hatiku senanglah. Sungguh senang. Sungguh amin. Terima kasih Tuhan. Air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya. Hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang. Bait ketiga. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku berjalan menuju sorga. Hatiku senanglah. Sungguh senang. Amin. Meski ada air mata. Di
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Engkau. Terima kasih karena pimpinan dan pertolongan-Mu. Kami boleh bersama-sama saat ini memberikan persembahan. Kiranya Engkau terima, Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu menjadi luas dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah memberikan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan doakan dua hal. Yang pertama untuk Indonesia. Kita berdoa untuk Indonesia supaya situasi politik ekonomi makin stabil dan makin maju. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk GKJ. Kita doakan supaya GKJ ada pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Makin hari makin luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Engkau, kami berdoa untuk situasi Indonesia, baik di bidang ekonomi ataupun politik, agar boleh tetap stabil, bahkan lebih maju lagi ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang pimpin Indonesia pasti akan maju, pasti akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berterima kasih, Engkau pimpinlah Indonesia boleh makin hari makin baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk GKJ, Gereja Kristen Jakarta. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin pertumbuhan yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan sendiri yang memberkati setiap anggota jemaat GKJ, baik hamba Tuhannya, BPJ ataupun setiap anggota, bahkan saudara-saudara kami yang baru bergabung sekalipun, kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau sendiri. Kiranya Engkau pimpin, Engkau tolong ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin percaya kami bisa maju ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya undang kita berdiri, kita akan naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pulanglah ke rumahmu, nyatakan iman kepercayaanmu dengan penuh keyakinan, penuh keteguhan. Karena kita percaya bahwa kita memiliki keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Bahkan ada pimpinan Roh Kudus yang senantiasa boleh meneguhkan iman daripada setiap saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kuasa, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus Allah yang Tritunggal itu akan menyertai, memimpin, meneguhkan iman daripada setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.